Halo Maula, gimana nih kabarnya hari ini? Aku baik sih. Makasih ya udah mau luangin waktunya buat ngobrol sama aku. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang tradisi munggahan. Aku pengen tahu nih gimana kamu ngelihat tradisi itu. Kamu sendiri familiar gak sih sama tradisi munggahan? Wah itu mah tahu banget. Kan dari kecil udah sering ikut. Terus juga di keluarga kan malah udah kayak wajib tuh di tiap tahun sebelum Ramadan. Wah, seru ya. Kalau kamu denger kata munggahan, apa sih yang langsung kebayang? Unggahan itu kan kayak kumpul keluarga, terus ada ziarah juga. Nanti kan kayak bebersih makan gitu. Terus nantinya kan makan bareng. Biasanya juga bawa makanan dari rumah masing-masing tuh. Terus yang paling berkesan tuh momen saling minta maafnya sih. Kadang sampai nangis-nangis tuh, apalagi kalau ada masalah yang belum kelar. Oh, jadi bukan cuma sekedar kumpul ya, tapi ada proses emosional yang cukup dalam. Iya banget, apalagi karena kami jarang ketemu, terus biasanya kan sibuk sendiri-sendiri, tapi pas munggahan tuh kayak waktunya di reset lagi gitu, hubungannya dibenerin, suasananya adem. Oh, gitu ya. Kamu pernah nggak sih ngalamin momen yang bener-bener ngena waktu munggahan? Pernah sih, waktu itu kan aku lagi gak akur tuh sama kakak aku, kayak diem-dieman gitu. Tapi pas munggahan disuruh salaman, terus tiba-tiba dia minta maaf, peluk aku langsung mewek. Padahal kan sebelumnya udah lama banget gak ngobrol. Jadi itu kayak rekonsiliasi banget ya di ruang konseling pun kadang nggak gampang loh bisa nyampe ke situ. Iya, itu juga kan terjadinya karena tradisi ya. Aku baru nyadar sekarang sih. Waktu itu kan aku cuma mikir, ya udah mau munggahan gitu. Tapi ternyata efeknya gede juga ya. Nah, itu yang bikin aku tertarik buat bahas munggahan. Menurut kamu nih, munggahan tuh punya dampak gak sih ke kesehatan mental atau emosional gitu? Bisa jadi ya kalau menurut aku, karena setelah munggahan kan aku ngerasanya kayak plong gitu, apalagi udah minta maaf, terus ngobrol lagi sama keluarga, jadi nggak bawa perasaan negatif pas puasa gitu. Jadi tanpa disadari, munggahan tuh bisa bantu healing juga ya? Iya, kayak natural aja gitu prosesnya, nggak maksa, tapi enak banget. Tapi sekarang masih kuat nggak sih tradisi munggahan di sekitar kamu? Maksudnya kayak masih sering dilaksanain gitu? Pasti masih sih, tapi mulai berkurang. Kayak anak-anak muda kan kadangnya nggak terlalu antusias gitu. Ada yang lebih pilih main HP, kalau nggak kayak nggak ikut ngobrol, bahkan nggak keluar kamar. Wah iya, itu sering kejadian ya. Menurut kamu nih, munggahan tuh bisa tetap relevan nggak sih buat kedepannya? Kalau menurut aku sih bisa banget ya, asal dikemas ulang tuh. Misalnya ada ruang buat anak muda juga, terus jangan cuma disuruh ikut, tapi juga diajak bikin acaranya tuh. Mungkin ditambah sesi ngobrol santai, terus sharing, atau bikin games kecil gitu. Wah, itu bagus banget idenya. Jadi tetap mempertahankan nilai-nilai tapi bentuknya lebih fleksibel. Iya, biar mereka juga kan ngerasa punya tempat tuh, gak cuma duduk manis disuruh ikut. Iya benar. Nah terakhir nih, kamu sendiri ngerasa nggak sih munggahan tuh masih penting buat dijaga? Penting banget sih, karena aku ngalamin sendiri manfaatnya. Kalau itu hilang kan kayak kehilangan momen penting dalam hidup gitu tuh. Setuju ya, kadang budaya lokal tuh punya kekuatan yang lebih dalam daripada yang kita sangka. Nah, oke, makasih banget ya udah mau cerita kali ini tentang seputar tradisi munggahan yang ada di daerah kamu. Oke, sama-sama. Aku juga seneng sih, jadi kayak mikir ulang tentang munggahan gitu.